Andrew Lincoln dan Danai Gurira mengatakan jika spin-off ini akan berjumlah 6 episode untuk musim pertamanya dan akan tayang tahun 2023. Selanjutnya pada acara The Walking Dead Universe Preview 2022, Scott M. Gimple juga mengatakan bahwa spin-off ini adalah series yang berkelanjutan, jadi tak hanya terbatas satu musim saja. Dan ini adalah kabar baik untuk fans Rick Grimes yang sudah kecewa berat karena tak lagi melihatnya dalam serial The Walking Dead. Gimple juga menambahkan bahwa series ini sedang dalam proses pengerjaan. So, anak nongkrong kira-kira akan jadi seperti apa spin-off Rick Grimes ini? Yuk kita cari tahu sama-sama. Baiklah anak nongkrong, untuk memprediksi akan jadi seperti apa spin-off Rick Grimes dan Mason ini, sebelumnya kita flashback dulu ke episode-episode terakhir dari karakter Rick dan Mason. Dalam musim ke-9 episode 5, Rick meledakkan jembatan yang dibangun oleh komunitas. Rick tak benar-benar menyerah saat itu dan mencoba menyelamatkan diri meskipun nyawanya sendiri adalah taruhannya. Mason, Daryl, dan anggotanya yang lain berpikir Rick sudah mati dan tak mungkin selamat dalam insiden itu. Namun nasib berkata lain. Di saat-saat genting, Jedis menemukannya dan jelas jika helikopter yang mengangkut keduanya adalah helikopter milik CRM. Sekitar 7 tahun setelah kejadian itu, takdir membawa Mason ke sebuah pulau bersama Virgil, di mana ia menemukan bukti yang sangat kuat tentang keberadaan Rick Grimes di sebuah kapal, yaitu sepatu bootsnya dan smartphone berukiran gambar Mason dan Judith dengan tulisan Rick. Setelah menemukan fakta-fakta tersebut, Mason kemudian bertemu dengan dua orang yang meminta pertolongannya. Mereka terpisah dari kawanan yang sangat banyak. Mason kemudian menolong dua orang tersebut dan mencoba membantu mereka kembali dengan kawanan. Entah kemana mereka menuju, yang pasti Mason punya kepentingan sendiri yang berhubungan dengan Rick tentunya. Petunjuk selanjutnya tentang Rick Grimes ada dalam spin-off The Walking Dead War Beyond. Jedis yang merupakan anggota CRM mengatakan pada Hulk tentang seseorang pria yang sangat kuat saat ia membentuk sebuah komunitas. Hal ini secara gamblang mengarah pada Rick Grimes yang telah direkrut menjadi anggota CRM. Jadi anak nongkrong, dari petunjuk-petunjuk yang ada ini kita bisa mencoba menebak-nebak akan mengarah kemana spin-off-nya Rick Grimes dan Mason nanti. Pertama kita akan menjawab kemana Jedis membawa Rick setelah peristiwa ledakan di jembatan. Ini kemungkinan besar ada dua opsi. Yang pertama, Jedis dan CRM membawa Rick ke wilayah Nebraska, di mana wilayah Nebraska ini merupakan tempat kepemimpinan Elizabeth Kublek, dan kemungkinan besar disinilah markasnya CRM. Opsi selanjutnya tentang keberadaan Rick, bahwa pria itu tak berada terlalu jauh dengan Mason dan komunitasnya. Ia berada di wilayah Washington DC. Menurut teori, selain berada di Nebraska, markas CRM juga berada di Washington DC. Sepertinya teori ini cukup meyakinkan karena Mason menemukan boots dan ponsel milik Rick Grimes di sebuah pulau ketika ia pergi bersama Virgil. Mason menemukan barang-barang tersebut di sebuah kapal, dan hal ini tak mungkin dilakukan Rick dan anggota CRM yang lain jika mereka berada di Nebraska, karena antara West Virginia dan Nebraska tak terhubung oleh perairan atau laut. Sementara jika Rick berada di Washington DC, kepergiannya dengan sebuah kapal menuju sebuah pulau tempatnya Virgil, hal ini sangat masuk akal karena wilayah Washington DC dikelilingi oleh selat. Anak nongkrong, kemungkinan besar Rick Grimes selama ini sudah berjumpa dengan Judith, Mason, dan komunitasnya. Namun ia tak bisa menampakkan diri di hadapan mereka. Hal ini bisa disebabkan karena ia terkait perjanjian dengan CRM. CRM mungkin saja tak membolehkannya berhubungan lagi dengan anggota keluarga dan temannya, karena Rick telah menjadi anggota CRM.
Teori tentang ini dibuktikan dari sebuah ponsel non-aktif yang ditemukan Mason. Di layarnya Rick menggambar Mason dan Judith versi belia. Bukankah ketika Rick menghilang saat itu Judith masih balita? Setelah urusannya dengan Virgil selesai, di perjalanan Mason kemudian bertemu dengan dua orang yang terpisah dengan kawanannya. Mason kemudian menolong mereka. Kemungkinan besar disinilah Mason memulai petualangannya menemukan Rick. Ke arah mana mereka menuju ada kemungkinan besar ke Washington DC. Tentu saja perjalanan Mason menemukan Rick tak akan mudah. Belum lagi jika teori bahwa Rick tak boleh berhubungan dengan keluarganya, ini tentu saja akan membahayakan Rick, Mason, Judith maupun komunitas mereka. Namun seperti yang kita tahu, menuju ending The Walking Dead sesuai komiknya, Maggie dan kawan-kawan akan menguasai Commonwealth, yang itu artinya mereka punya power untuk melawan CRM atau setidaknya mengadakan perjanjian dengan CRM untuk membebaskan Rick dan membiarkan pria itu bersatu lagi bersama keluarga dan komunitasnya.